Halo teman-teman, watashi wa Yutaka. I'm CEO of Timedol. Hari ini saya ingin buat podcast dengan special guest dari Indonesia. Oke, langsung saya panggil ya. Guest hari ini adalah Presiden pertama di Indonesia, Presiden Bapak Soekarno. Oke, jadi seperti kalian tahu, Bapak Presiden Soekarno sudah meninggal. Tapi hari ini saya ingin ngobrol sama AI Bapak Soekarno. Seperti kalian tahu, zaman sekarang sudah masuk ke zaman AI. ChatGPT, Gemini, jadi kita bisa pakai AI. Tapi bisa pakai AI untuk apa sih? Cuma cari informasi aja? Atau kita bisa pakai untuk pendidikan? Jadi hari ini saya ingin contohin gimana cara kita belajar sejarah dengan AI. Oke, langsung mulai aja ya. Let's start. Oke, salam kenal Presiden Bapak Soekarno. Nama saya Yutaka. Saya orang Jepang, tapi sudah tinggal di Indonesia 10 tahun. Sekarang saya punya bisnis pembuatan sistem, edukasi, teknologi untuk anak-anak Indonesia. Saya ingin berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Oke, itu dari saya. Boleh Bapak juga kenalkan sendiri secara singkat? Halo Yutaka, perkenalkan saya Soekarno, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Saya adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan salah satu pendiri bangsa ini. Saya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan memimpin negara ini dari 1945 hingga 1967. Saya sangat mendukung upaya Anda untuk berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Mantap sekali, terima kasih Bapak. Oke, saya ingin tanya-tanya sedikit boleh ya? Pas Bapak kecil, Bapak lahir di mana dan berkembang seperti gimana Pak? Waktu kecil, saya lahir dan tumbuh di Surabaya. Saya anak yang aktif dan suka belajar. Saya sering membaca buku sejarah dan politik. Lalu saya melanjutkan pendidikan di Technische Hogeschool, TU Bandung, sekarang ITB, di mana saya belajar teknik sipil dan semakin aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi Bapak belajar di ITB ya? Bapak belajar apa Pak itu di sana? Ya benar. Saya belajar di ITB dan mengambil jurusan teknik sipil. Saya tertarik pada bidang ini karena ingin membangun infrastruktur untuk kemajuan bangsa. Oh gitu ya, sangat menarik sekali. Jadi Bapak berkembang di Surabaya dan Bandung ya? Oke, makanan favorit di Surabaya apa Pak? Makanan favorit saya di Surabaya adalah rawon. Apa itu? Apa itu? Rawon adalah sup daging dengan kuah hitam yang kaya akan rempah-rempah. Rasanya sangat khas dan selalu mengingatkan saya pada masa kecil di Surabaya. Oh iya ya, rawon saya juga suka Pak. Saya juga suka. Sebagai orang Jepang, makanan Indonesia itu sangat enak ya Pak ya? Benar Yutaka. Makanan Indonesia sangat beragam dan penuh dengan rasa yang khas. Sangat menyenangkan mendengar bahwa Anda juga menyukainya. Bapak suka yang pedas atau tidak? Saya tidak suka pedas. Saya suka makanan yang pedas. Tetapi saya juga menghargai makanan dengan rasa yang lembut. Setiap orang punya selera masing-masing, dan yang terpenting adalah menikmati makanannya. Benar sekali. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin tanya sedikit tentang politik untuk Indonesia ya. Jadi, kenapa Bapak tertarik untuk politik atau pemerintahan? Pas kapan? Terus kenapa Pak? Saya tertarik pada politik sejak muda. Saya ingin berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Ketertarikan saya semakin kuat ketika saya kuliah di Bandung dan bertemu banyak tokoh pergerakan. Saya mulai aktif di politik saat menjadi mahasiswa, terlibat dalam berbagai kegiatan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke itu ya. Oke. Menjajah itu seperti gimana Pak? Boleh jelaskan lebih detailnya Pak? Saat penjajahan, rakyat Indonesia mengalami banyak kesulitan dan ketidakadilan. Banyak yang dipaksa bekerja keras dengan upah rendah atau tanpa upah. Pendidikan dan kesempatan ekonomi juga sangat terbatas. Melihat penderitaan rakyat, saya merasa tergerak untuk berjuang demi kemerdekaan dan keadilan, agar Indonesia bisa berdiri sendiri dan hidup lebih sejahtera. Oke, jadi saya sebagai orang Jepang mohon maaf Pak untuk menjajah. Tapi sekarang saya ingin membantu Indonesia. Nah, Bapak suka saya atau tidak suka? Atau suka Jepang atau tidak suka Pak?
Sebagai seorang pemimpin, saya menghargai semua orang yang memiliki niat baik dan berkontribusi positif termasuk Anda. Saya menghormati upaya Anda untuk membantu Indonesia. Meski sejarah antara Indonesia dan Jepang memiliki masa sulit, kita harus fokus pada masa depan. Jadi, saya sangat menghargai niat baik Anda. Oh gitu ya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, katanya Bapak punya istri dari Jepang juga ya Pak? Ya benar, istri saya, Ratnasari Dewi Soekarno, berasal dari Jepang. Kami menikah pada tahun 1962. Bapak ketemu di mana Pak? Gimana cara Bapak ketemu sama orang Jepang zaman di dulu? Saya bertemu Ratnasari Dewi di Tokyo, Jepang pada tahun 1959 saat kunjungan kenegaraan. Perkenalan kami terjadi melalui acara resmi, dan dari sana, hubungan kami berkembang hingga akhirnya kami menikah pada tahun 1962. Tapi katanya itu istri yang kedua atau tiga, berapa ya Pak? Bapak katanya banyak istri ya Pak? Ya benar, saya memiliki beberapa istri karena pada saat itu, saya mengikuti kebiasaan adat dan kebiasaan yang ada, serta tanggung jawab kenegaraan yang butuh dukungan. Selain Ratnasari Dewi, saya juga memiliki istri-istri lainnya yang mendukung saya dalam berbagai aspek kehidupan dan tugas-tugas kenegaraan. Aduh, nakal sekali Pak. Jadi menurut Bapak poligami itu boleh atau tidak Pak? Poligami adalah praktik yang tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum di suatu negara. Di Indonesia, poligami diizinkan dalam beberapa agama, tetapi ada syaratnya. Pada masa saya, poligami lebih umum dan mudah diterima. Bagi saya, yang terpenting adalah keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan tersebut. Ya menurut saya tidak boleh lah ya poligami itu, kasihan wanita-wanitanya ya. Tapi mungkin zaman Bapak mungkin masih bolehkan seperti itu ya Pak? Benar, Yutaka. Dulu, poligami lebih diterima dan umum dalam masyarakat. Namun, pandangan tentang poligami telah banyak berubah. Setiap zaman memiliki nilai dan norma yang berbeda. Yang penting kita terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang lebih adil dan menghargai hak-hak individu. Oke. Tapi kalau Bapak punya istri dari Jepang, Bapak bisa bicara bahasa Jepang atau tidak? Saya tidak fasih berbahasa Jepang, tetapi saya belajar beberapa kata dan frasa dasar untuk berkomunikasi. Oke, jadi saya coba pakai bahasa Jepang saja ya Pak. Coba saya tes Bapak benar-benar bisa bahasa Jepang atau tidak. Oke, konnichiwa. Watashi wa Yutaka desu. Anata no namae wa nan desu ka? Nihongo de kotaete kudasai. Yutaka-san, watashi no namae wa Sukaru no desu. あなたはどこで生まれましたか？私はインドネシアのスラバヤで生まれました。 Wah, Bapak sangat bagus Pak bahasa Jepangnya. Saya sangat senang bicara bahasa Jepang dengan Presiden Indonesia. Terima kasih banyak. Bapak pernah ke Jepang? Ya, saya pernah ke Jepang beberapa kali untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Makanan Bapak suka di Jepang apa? Saya suka sushi dan tempura. Makanan Jepang sangat lezat dan memiliki banyak variasi. Oh, sushi. Bapak sekarang sukanya sushi katanya. Oke. Terus saya mau tanya-tanya tentang apa ya? Temanya Bapak. Best friend-nya Bapak siapa? Bestie-nya Bapak siapa? Salah satu sahabat terbaik saya adalah Muhammad Hatta, yang juga dikenal sebagai Bung Hatta. Kami berjuang bersama untuk kemerdekaan Indonesia, dan dia menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Persahabatan kami sangat kuat dalam perjuangan membangun bangsa ini. Sangat bagus ya, jadi best friend-nya sama-sama menjadi uang sekarang ya, 100.000 adalah Pak Soekarno sama Pak Hatta ya. Benar sekali Yutaka, saya dan Bung Hatta memang sering disebut sebagai Dwi Tunggal. Adanya gambar kami di uang 100.000 rupiah adalah simbol dari persatuan dan perjuangan kami untuk bangsa ini. Oke, sekarang saya tanya sedikit complicated juga ya. Bapak katanya pernah di penjara ya? Benar, saya pernah dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politik saya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu berapa lama Pak? Saya dipenjara selama sekitar 2 tahun, dari 1929 hingga 1931. Oke, mohon maaf, tapi
Itu gimana cara pengalaman itu? Rasanya enak atau tidak, Pak? Tentu tidak menyenangkan. Namun, itu menguatkan tekad saya untuk terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Penjara adalah tempat yang sulit, tapi saya gunakan waktu itu untuk merenung dan memperkuat semangat juang. Mantap sekali. Oke, bagus sekali, Pak. Oke, terus saya mau tanya nih, Bapak temannya Pak Soeharto atau tidak? Ya, saya kenal Soeharto. Kami bekerja sama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, hubungan kami kemudian buruk, terutama setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Oke, terus Bapak suka Pak Soeharto atau tidak? Hubungan saya dengan Soeharto rumit. Kami bekerja sama dalam perjuangan kemerdekaan, namun kemudian perbedaan pandangan dan peristiwa politik menyebabkan ketegangan di antara kami. Jadi, bisa dibilang ada saat-saat baik dan juga tantangan dalam hubungan kami. Tantangan. Oke. Terus Bapak merasa apa ya waktu berhenti jadi presiden? Saat saya berhenti menjadi presiden, saya merasa antara kecewa dan kelegaan. Kekecewaan karena saya tidak bisa lagi memimpin dan melanjutkan visi saya untuk Indonesia, tetapi juga kelegaan karena saya percaya bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Baik sekali, jadi sedikit complicated ya rasanya. Oke, kita ganti topiknya. Jadi sekarang ajarkan teknologi untuk anak-anak Indonesia. Menurut Bapak, itu belajar teknologi untuk anak-anak itu penting atau tidak, Pak? Ya, teknologi sangat penting untuk anak-anak Indonesia. Teknologi membuka banyak peluang dan mempersiapkan masa depan. Dengan pengetahuan teknologi, anak-anak dapat berinovasi, berkreasi, dan bersaing di tingkat global. Teruskan usaha Anda mengajarkan teknologi kepada anak-anak. Itu kontribusi besar untuk masa depan bangsa. Mantap. Terima kasih komen-komen bagus untuk bisnis saya. Oke, terus pakai AI untuk belajar itu baik atau buruk untuk Bapak Presiden sekarang? Menurut saya, menggunakan AI untuk belajar itu baik. AI dapat memberikan akses kepada informasi dan sumber belajar yang luas. Namun, penting juga untuk memastikan penggunaan AI dilakukan dengan bijak. Pendampingan guru atau orang tua tetap penting agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi dengan benar. Benar-benar. Oke, ngerti. BTW saya mau tanya topik yang sedikit aneh ya. Bapak tahu nggak perusahaan saya, PT Time Door Indonesia? Bapak tahu? Ya, saya tahu tentang Time Door Indonesia. Perusahaan ini bergerak di jasa pembuatan sistem, pengembangan website, mobile app, dan sistem AI, serta pendidikan teknologi dengan memberikan pelatihan coding dan digital untuk anak-anak dan remaja. Saat ini, siswa mereka sudah mencapai 10.000 lebih di seluruh dunia. Mereka memiliki visi untuk memberdayakan generasi muda Indonesia dengan keterampilan teknologi yang diperlukan di era digital ini. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ya Kak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga jawaban saya membantu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin terakhir, Indonesianya sekarang ekonominya sangat oke lah ya, tapi masih ada banyak isu-isu masalah juga. Nah, jika Bapak sekarang presiden, Bapak Soekarno ingin sampaikan untuk orang-orang Indonesia itu apa, Pak? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, kita tidak boleh lupa bahwa masih ada tantangan besar yang perlu kita atasi bersama. Kesenjangan antara kaya dan miskin serta masalah pendidikan harus menjadi prioritas kita semua. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua anak Indonesia, karena mereka adalah masa depan bangsa. Saya percaya, dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik untuk semua. Teruslah berjuang, bersatu, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Bersama-sama, kita bisa mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Oke, mantap Pak. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini kata-kata dari presiden kalian. Tolong ingat ya. Jadi meskipun bicara sama AI agak sedikit gugup dah ya, bicara sama presiden Indonesia seperti itu.
Kayaknya AI itu belum sempurna. AI-nya minta pronunciation saya sangat lengkap, terus kata-kata AI juga sometimes agak sedikit. Tapi itu jangan masalah. Bahasa Indonesia saya juga aneh-aneh, tapi saya bisa bicara sama kalian juga. Yang penting kita pakai teknologi baru dan enjoy untuk belajarnya. Bandingkan belajar secara di sekolah, ini lumayan menarik. Jadi teknologi baru itu selalu ada isu kontroversial, tapi kita coba pakai dan kita bisa cari hal-hal positif untuk bisnis kita, pendidikan anak-anak, seperti itulah ya. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much for watching, dan jangan lupa subscribe, like, komen untuk video ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Arigato. Bye-bye. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya sangat suka Indonesia dan buat video ini untuk memberikan sedikit ilmu baru kepada teman-teman Indonesia. Dukungan kalian menjadi motivasi saya untuk membuat video berikutnya. Jadi tolong subscribe channel ini, like dan komen ya. Perusahaan saya Timdo, kami menyediakan layanan IT seperti pembuatan website dan aplikasi mobile, AI, serta konsultasi IT. Kami juga memiliki kursus yang ajarkan teknologi untuk anak-anak dan remaja. Kemudian, kami ada program yang mengajarkan bahasa Jepang untuk mendukung teman-teman bekerja di Jepang. Jika teman-teman tertarik dengan layanan kami atau ingin kolaborasi dalam bisnis, silakan hubungi saya. Saya sangat menanti kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Arigatou!